Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Saya percaya ada kerinduan di setiap hati kita untuk datang mencari Tuhan, ingin mendengarkan firman-Nya. Biarlah kita buka hati dan pikiran kita akan menyembah Dia, kita akan mendengarkan firman-Nya. Mari kita tundukkan kepala kita awali dengan berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang Maha Kudus, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami kembali datang di hadapan-Mu ya Bapa. Kami beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus, karena kami tahu ya Tuhan Yesus, Engkaulah sumber segala yang baik di dalam hidup kami. Sampai saat ini kami bisa ada semua oleh karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Ini saatnya ya Bapa, kami mengucap syukur hanya kepada Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kenaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari kita ulangi lagi dari awal, sama-sama dengan segenap hati katakan, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu sembah.
hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpuji selamanya nama-Mu ya Tuhan. Mari umat Tuhan yang berada di rumah, yang berada di ruang baptisme, mari kita sembah Dia. Mari angkat suara kita, mari kita angkat tangan kita, kita mulai menyembah Dia. Dia Raja yang layak disembah, namanya Yesus Tuhan. Selama-lamanya Dia layak diangkat. Kami mau mengikuti Engkau, kami mau selalu menyembah-Mu. Surana malabaya sante, syakara malabaya sante. Oh, haleluya, haleluya. Kaulah layak kami sembah, kami tinggikan, kami besarkan nama-Mu ya Tuhan. Di saat kami menyembah Yesus, biarlah hadirat-Mu melingkupi setiap kami. Oh, terpujilah nama-Mu, terpujilah kami, Allah yang maha besar, ajaib setiap perbuatan-Mu. Kami meninggikan Engkau ya Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Shikiralabaya patakaralabaya sande, huralabaya sande, syaralabaya. Mari jama kami, mari penuhi kami ya Bapa. Kami mau menyembah-Mu Yesus, kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, Hosana. Layaklah disembah dan gembala yang maha kudus, kudus, kuduslah nama-Mu. Kami menyembah Engkau ya Allah kami untuk selama-lamanya. Haleluya. Shikiralabaye, ralabaya patakaralabaye. Shikiralabaya, ralabaya, 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 ralabaya. Sharanabalabalabaya, namaya sane. Ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan,
sungguh Engkau Allah yang mulia. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala. Mari angkat suara kita sembah Dia. Aku sembah, aku sembah, aku sembah, oh Tuhan. Kami berada, kami hanya ingin menyembah Engkau ya Bapa. Tapi kami mau untuk selama-lamanya ya Tuhan Yesus. Sekarang dan kekal selamanya kami menyembah Engkau ya Tuhan. Engkaulah sumber pusat dari segala hidup kami ya Tuhan Yesus. Hidup kami hanya ingin memuliakan nama-Mu ya Bapa. Jadilah kehendak-Mu di hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari Tuhan, lebih sungguh lagi kita angkat suara kita, kita mulai sembah Dia. Kau ku sembah, oh Yesus Tuhan, Kau ku sembah.
memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Tuhan, saat ini di menara doa ini Tuhan, satu yang kami minta Tuhan, beri kami benih iman lewat sabda firman-Mu ini. Biarlah ya Tuhan benih iman ini dapat tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Mengubah kami ya Tuhan. Berbicara secara pribadi buat setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan aku berdoa Tuhan, anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Anak-anak-Mu yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan anak-anak-Mu yang sedang ya Tuhan berdoa, ya Tuhan yang sedang berseru kepadamu ya Tuhan, untuk bisa mengalami ya Tuhan terobosan keuangan dalam hidupnya. Tuhan berikan mujizat-Mu ya Tuhan buat mereka. Jalan-jalan yang Tuhan bukakan. Terima kasih Tuhan. Lewat firman-Mu ini Engkau berbicara secara khusus pribadi buat kami. Urapi hamba-Mu untuk dapat ya Tuhan membagikan firman ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah hari ini saya berikan judul pada khotbah saya, yaitu bersorak-soraklah hai si mandul. Ya, saya ambil dari Yesaya 54 ayat 1 dan Galatia 4 ayat 27. Ya saudara, kemandulan adalah keadaan yang sungguh sangat menyakitkan, ya kan? Buat khususnya bagi orang-orang pada zaman perjanjian lama, zaman Yesus ya saudaraku ya kan. Itu hal yang sangat menderita, membuat orang frustrasi. Namun saudaraku ada janji Tuhan kepada mereka
dari ayat firman Tuhan ini. Yuk kita akan baca sama-sama. Yesaya 54 ayat 1. Kita baca 1, 2, 3. Bersorak-soraklah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah mendengar sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Saudara, rupanya firman Tuhan ini bukan cuma ada di perjanjian lama, tapi juga ada di perjanjian baru. Kata-katanya sama ditulis, ya kan, sampai ini artinya apa? Saya nangkep bahwa ini adalah satu janji firman Tuhan yang sangat penting untuk saudara dan saya perhatikan, ya kan? Ya, kita lihat di sini Galatia 4 ayat 27 kita baca, karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembiralah dan bersorak-soraklah hai engkau yang tidak pernah mendengar sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Saudara bisa bayangkan satu keadaan orang yang wanita yang mengalami yang mandul, ya, yang tidak pernah melahirkan anak, tidak pernah merasakan penderitaan sakit bersalin. Datang firman Tuhan suruh bersukacita, bersorak-sorai, ya kan, bergembira. Yang ada janji, dia bilang, ya kan, dia akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Saudara, apa maksudnya? Kenapa? Yesaya 54 ini, saudara, ya ayat pertama itu nggak bisa dilepaskan daripada Yesaya pasal 53, ya kan, ayat yang kelima. Saudara, inilah dasar kenapa si mandul harus bersorak-sorai. Karena saudara khusus di sini dikatakan bahwa Yesaya 53 ayat 5 kita akan baca, ini dasarnya saudara kita bersorak-sorai, ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Baca yang keras, ganjaran yang mendatangkan apa? Keselamatan. Saya garis bawahi kata keselamatan. Ya kan? Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ya, saya jelaskan itu, yaitu Yesus Kristus. Dan oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Jadi ganjaran, saudaraku. Kenapa? Dia bilang Yesus rela menanggung segala hukuman atas segala dosa dan kejahatan kita, ya kan, supaya saudara dan saya menerima apa? Keselamatan. Kata keselamatan di dalam Yesaya 53 ayat 5, kalau dalam bahasa Ibraninya itu dipakai kata shalom. Nah, yang artinya apa? Saya tulis ini, kesehatan, ya, kesehatan, damai sejahtera, ketenangan, ketentraman, kepuasan, kemakmuran, keutuhan. Jadi kata keselamatan, shalom ini kita bisa dapat karena Yesus sudah menanggung, saudara, segala masalah kita. Masalah dosa, sakit, penyakit di atas kayu salib. Segala berkat ini jadi milik kita hari ini. Ya kan, saudara? Inilah alasan mengapa Tuhan minta kita bersorak-sorai. Jadi Yesaya 54 ayat yang pertama ini, saudaraku, yang ini janji Tuhan yang meminta kita bersorak-sorai. Artinya begini, Tuhan ingin bekerja. Tuhan ingin membuka kandungan orang-orang yang mengalami kemandulan. Tapi Tuhan minta supaya mereka yang mandul, ya kan, harus apa? Bersorak-sorai dan bergembira ria. Tuhan ingin supaya kita mulai berpikir, berbicara, bertindak seolah-olah kita sudah menerimanya. Yang percaya katakan amin. Kenapa? Karena kita percaya kok Tuhan sudah melenyapkan kemandulan itu. Beberapa di antara saudara berkata, Pak Sabta, saya mah anaknya banyak, tapi yang mandul itu secara keuangan. Mungkin hari ini saudara mengalami kemandulan keuangan. Tapi kalau saudara sudah mengerti janji firman Tuhan ini, saudara harus bangkit. Ayo bangkit, berdoa, mulai lakukan, ya kan? Ya kan? Apa yang bisa saudara lakukan supaya saudara bisa mengalami yang namanya terobosan
dan mujizat keuangan. Katakan amin. Karena ini dimulai semuanya dari iman. Janji, saudara ngerti? Yes, Tuhan sudah nanggung semua dosa kesalahan saya supaya saya menerima shalom. Supaya saya menerima keselamatan. Saya sudah menerima kelimpahan, kemakmuran. Ya, kutuk kemiskinan sudah dipatahkan oleh Tuhan Yesus. Katakan amin. Ya, di atas kayu salib. 2 Korintus 8 ayat 9. Ini janji yang saudara pegang. Ya, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi apa? Miskin. Sekalipun ia kaya supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Mungkin beberapa di antara saudara mengalami yang namanya tanda kutip kemandulan dalam hal sakit. Atau benar-benar mandul gak punya anak. Saudara mengharapkan anak. Saudara hari ini ya, saudara harus berani melakukan apa yang belum pernah saudara lakukan sebelumnya. Tuhan minta ya kan, saudara harus bersuka cita. Jangan bersuka cita menunggu kesembuhan itu datang. Tetapi bersukacitalah sekarang atas kesembuhan. Karena Tuhan telah menanggung sakit penyakit kita dan rasa sakit kita. Oleh bilur-bilur Yesus kamu telah disembuhkan. Katakan amin saudara. Ini yang harus ada. Tuhan, wah ini luar biasa. Saya dapatkan pengertian ini. Ya Tuhan, intinya dalam hidup kita kalau saudara mau hidup dalam berkat Tuhan. Mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Tuhan mau saudara punya iman. Katakan amin. Tanda orang yang memiliki iman, dia sukacita. Katakan amin saudara. Nah Tuhan bilang, coba kamu lakukan. Apa perintah Tuhan buat si mandul ini yang belum punya anak. Tapi Tuhan katakan, lakukan apa yang kamu bisa lakukan. Lakukan apa yang tidak pernah kamu lakukan katanya. Apa saudara? Pesannya gini, ayat yang kedua. Lapangkanlah tempat kemahmu. Bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Walaupun kamu baru tinggalnya berdua suami istri. Belum punya anak. Cukup tendanya yang segini. Tuhan bilang, ingat ya, kamu harus bersorak-sorai. Ya kan, karena kamu akan punya keturunan banyak. Sekarang sebelum anakmu lahir, sebelum anakmu yang banyak itu lahir, kamu lapangkan dulu tempat kemahmu, bentangkan tenda tempat kediamanmu. Katakan amin. Besarkan dulu. Besarkan dulu. Yang ngerti katakan amin saudara. Itu perintah yang pertama. Jangan menghemat. Jangan nunggu anak banyak dulu baru lempangkan. Enggak bisa. Ya kan? Jangan tunggu sembuh dulu baru bersuka cita. Jangan tunggu yang saudara diberkati dulu baru bisa lakukan. Aku akan baru mau beribadah, mau memberi, mau dan lain sebagainya. Lakukan apa yang saudara bisa lakukan. Lakukan apa yang belum pernah saudara lakukan sebelumnya. Katakan amin saudara. Buat si mandul, saudaraku dan suaminya mungkin enggak kepikir. Masa buat apa lapangan? Lapangkan dulu. Yang kedua adalah panjangkanlah tali-tali kemahmu. Ya, yang ketiga adalah pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Ayat yang ke apa saudara? Yang ketiga, sebab engkau akan mengembang apa? Ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu, ini perhatikan, akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang di dalam tendamu itu. Kamu akan mendidik anak-anakmu. Kamu akan membesarkan anak-anakmu. Dan anak-anakmu ini akan menjadi prajurit-prajurit. Orang-orang hebat. Orang-orang besar yang akan keluar dari tendamu. Dan menduduki kota-kota musuhnya. Itu Tuhan bilang. Nah sekarang apa yang dimaksud dengan lapangkanlah, bentangkanlah tenda. Saudara Yesus, ini bicara tentang visi. Visi dan iman. Visi dan iman. Saudara, ini bicara tentang itu. Visi dan iman. Ya, saya kasih penjelasan dulu begini. Sebelum Abraham mendapatkan keturunan. Dan akhirnya keturunannya sangat banyak seperti bintang di langit. Saudara, Tuhan menumbuhkan iman buat Abraham. Ya, Abraham waktu ada di tenda, di kemah. Disuruh keluar dari tenda dan kemahnya. Suruh lihat langit. Di langit lagi ada bintang. Tuhan bilang sekarang Abraham, kamu lihat bintang,
kamu hitung itu bintang. Kalau kamu bisa menghitung bintang, jumlah bintang itu, sebanyak itulah keturunanmu. Saudaraku Yesus Kristus, ya kan? Tuhan menumbuhkan iman Abraham dengan memberikan apa? Visi. Katakan visi. Saudara tulis di live chat saudara, visi. Ya, visi. Visi itu adalah, ya kan, sebuah apa? Penglihatan berupa bintang-bintang yang ada di langit. Ya kan? Kalau Abraham bisa menghitungnya, demikianlah banyaknya keturunannya nanti. Saudara, Abraham memiliki sesuatu ya yang dapat dia lihat, dia visualisasikan. Dia kan saudaraku, setiap malam kalau dia keluar dari tendanya, dia lihat ke atas, lalu dia berkata kepada dirinya, itulah keturunanku kelak. Dia berbicara kepada Tuhan, itu ya janji Tuhan, itulah keturunanku. Saudara, dan kita tahu akhirnya apa? Abraham menjadi bapak segala bangsa. Katakan amin. Nah, contoh lagi di Alkitab adalah seorang sebelum perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun mengalami kesembuhan. Saudara tahu nggak? Alkitab katakan perempuan ini telah mendengar berita-berita tentang Yesus. Mendengar berita-berita, perkataan, kabar baik tentang Yesus. Saya sudah jelaskan bahwa perkataan kita, perkataan firman Tuhan itu adalah benih bagi apa? Bagi perasaan. Ya, perasaan sukacita, timbul iman di hatinya, saudaraku, ya kan? Dia timbul iman sehingga perempuan itu bisa melihat kesembuhannya. Dia perkatakan, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Waktu dia perkatakan itu, saudaraku, dengan iman, dia sedang kata-kata kita juga, saudara, ya kan, bisa menciptakan gambaran di dalam pikiran kita. Kata-kata kita bisa menciptakan gambaran dalam pikiran kita, saudaraku Yesus. Dan apa yang terjadi ketika perempuan ini berjumpa dengan Yesus, dia jamah jubah Yesus, perempuan ini mengalami kesembuhan. Itu artinya lapangkan, bentangkan, ya kan? Artinya apa? Visi dan iman. Saudaraku, saudara, ya kan, bisa punya iman, ya kan? Iman itu apa sih? Ibrani 11 ayat 1 katakan apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sesuatu yang kita harapkan. Ya kan? Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya kan? Dasar dari segala sesuatu. Jadi iman adalah memvisualisasikan masa depan di masa kini. Artinya kita bisa melihat masa depan terlebih dahulu, saudaraku, dari masa kini. Ini saudara, Tuhan tuh ya kan, kenapa Tuhan senang dengan iman? Ya kan, Tuhan senang dengan percaya. Tuhan tuh adalah Tuhan kalau kita percayai dia, kita punya iman kepada dia, dia tuh berkenan. Karena Alkitab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibu bapak saudara yang kasih, karena apa? Karena Tuhan itu adalah, Allah itu bukan cuma Allah adalah kasih. Sebenarnya Allah itu adalah iman. Yang ngerti katakan amin saudara. Allah itu adalah iman. Karena gini, setiap kali Tuhan melihat kita, dia tidak hanya melihat kita dari masa lalu. Dia tidak pernah ambil keputusannya berdasarkan masa lalu kita. Dia selalu mengambil keputusan waktu dia lihat kita, atas hidup kita. Dia melihat akan jadi apa kita kelak. Ketika dia berjumpa dengan Abraham, dia bilang, Abraham, kamu bapak segala bangsa. Dia lihat ke depannya. Sarah mandul, saudaraku. Tetapi dia berkata, kamu kan bapak segala bangsa. Sarah, jadi Sarah, kamu adalah ibu. Ya kan, kamu adalah seorang ibu buat bangsa-bangsa. Ketika dia lihat Gideon yang sedang sembunyi, saudaraku, di tempat pengirikan. Dia berkata, hai Gideon, kamu ada pahlawan yang gagah perkasa. Kenapa? Karena Gideon yang penakut, Tuhan melihat dia ke depan. Saudara, dalam 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, akan menjadi seseorang yang memimpin bangsanya melawan bangsa Midian yang begitu kuat, yang tidak terkalahkan. Saudaraku, ditaklukkan oleh siapa? Gideon yang penakut. Katakan amin saudara. Ketika dia berjumpa dengan siapa? Simon yang pelin-pelan, selalu ngucap dan berkata salah. Saudara, spontanitas. Tapi dia melihat engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini
Aku akan dirikan jemaatku. Atas dasar Petrus. Saya baca, saya sangat tersentuh saudara dengan satu tulisan ya, Translating God ya. Saya suka coba disiplinkan diri, baca buku paling tidak sebulan, paling lama kalau bisa seminggu selesai satu buku gitu kan. Saya coba baca. Waktu sebentar saya baca halaman demi halamannya lagi asik. Saya netes air mata. Dia bahas tentang kitab Wahyu. Ya, khususnya pada waktu perjamuan kawin domba Allah dia bahas. Dia bilang sebenarnya itu kan masa depan. Dia ngelihat kita ada di sana. Orang-orang tebusannya. Itulah dia. Orang-orang yang kudus. Yang luar biasa. Yang lembut. Tapi kalau lihat kita hari ini. Kayaknya gak memenuhi persyaratan untuk sampai ke sana. Tapi Tuhan punya iman. Tuhan punya pengharapan atas kita. Karena dia mengasihi kita. Kadang-kadang kita lihat diri kita gak percaya. Bisa gak aku jadi seperti ini? Ya kan? Kita sendiri gak punya pengharapan apa, gak berharap apa-apa pada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita tuh benci sama diri kita sendiri. Coba saudara mulai ini. Ya kan? Tuhan punya iman atas hidup saudara. Katakan amin. Tuhan percaya. Dia percaya sama kita. Saudara, dia bisa melihat masa depan kita. Dari masa kita. Beda dengan iblis. Iblis tuh ngomong hari ini sama kita. Berdasarkan masa lalu kita. Selalu perkataan iblis adalah apa? Selalu mendakwa, menghakimi, merendahkan, membuat kita ciut hati. Kalau Tuhan, dia ngomong sama kita hari ini. Ya kan? Atas dasar, ya kan? Masa depan kita yang dia akan proses untuk kita jadi apa. Nah oleh karena itu saudara, yang pertama untuk si mandul bisa punya keturunan yang yang bisa menduduki kota-kota musuhnya. Menduduki kota-kota sunyi. Gimana caranya saudara? Bisa mengalami penuaian. Saudara, kita harus bedakan antara ambisi dan visi. Saudara, ambisi dan visi. Ambisi itu apa saudara? Ambisi itu berasal dari kehendak sendiri. Ini mau aku, kehendak aku. Yang kedua, ambisi itu mengandalkan kekuatan diri sendiri untuk melakukannya. Tanpa tuntunan Tuhan. Kalau terus hidup kita berdasarkan ambisi saja. Kita tahu ambisi adalah, saudara, itu kehendak sendiri bukan kehendak Tuhan. Ya kan? Andalkan kekuatan kita bukan kekuatan Tuhan. Saudaraku, ya kan? Tanpa Tuhan. Maka saudara harus ingat, kita akan capek. Kita akan kelelahan. Kita akan kecewa. Kenapa? Karena di dalam ambisi yang kita buat, di sana tidak ada yang namanya, saudara, perlindungan, pemeliharaan, dicukupi segala macam. Tidak. Beda dengan visi. Yang ngerti katakan amin. Kalau visi itu datang dari apa? Bukan dari diri kita. Tetapi dari Tuhan sendiri yang taruh di hati kita. Tuhan bisa taruh sesuatu di hati kita. Untuk kita kerjakan ini, untuk kita tuju ini. Itu hasil daripada apa? Keintiman hubungan kita dengan Tuhan. Ya, visi itu biasanya dalam visi terkandung apa? Tuntunan Tuhan. Penyediaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Kalau kita hidup berdasarkan visi yang Tuhan berikan. Dengar baik saudaraku. Itu pasti kehendak Tuhan. Maka apapun yang kita butuhkan. Itu pasti dicukupi. Bisa selesai dan kita gak akan stres kok. Kita butuh orang-orang untuk nolong kita. Bekerja sama dia. Dia kirim orang-orang. Ya, untuk bantu bekerja bersama-sama atau kerjasama dengan kita. Kita butuh uang, dia akan cukupi itu uang untuk ini kan. Yang ngerti katakan amin saudara. Kadang-kadang saudara, kita juga gak tahu kepentok ini. Dia akan bisa buka pintu-pintu kesempatan buat setiap kita. Saudaraku, ada aja akses ketemu orang ini kebuka. Ya kan, kesempatan yang ini kita dapatkan. Itu kalau kita hidup dalam visi. Lapangkan, bentangkan, bicara tentang visi dan iman. Saudara, kita ngomong visi, aku punya visi. Tapi gimana dengan iman? Iman tuh timbul, lahir dari apa? Pendengaran akan firman Kristus. Firman Kristus tuh beda dengan logos yang ini. Firman Kristus adalah firman rema.
yang biasanya saudara dapatkan ketika saudara mendengarkan pengajaran firman. Itu firman Kristus. Yang ngerti katakan amin. Ya ketika saudara dengar khotbah, pengajaran firman Tuhan. Yang firman Tuhan yang diurai seperti ini. Saudara, aku dapat ini. Saudara bisa ngerti, katakan amin. Ya, jadi lapangkan, kembangkan. Ketika si mandul bilang, sekarang kemahmu kamu lapangkan, kamu bentangkan. Lah anak belum ada. Saudara, hal ini saudara bisa mungkin beberapa dari saudara. Aku juga sedang menantikan. Tuhan berkati saya keturunan. Saya punya kesaksian saudaraku ya. Juga kesaksian ini hasil daripada firman Kristus. Bukan cuma sekedar saya baca firman secara pribadi. Tapi saya dengar kesaksian orang, firman Tuhan, pengajar-pengajar firman. Ya kan, waktu kami menantikan janji Tuhan. Ya kan saya tanya, Tuhan beri enggak kami anak? Kalau enggak apa-apa Tuhan. Kami enggak akan usaha untuk punya anak. Tapi kalau Tuhan mau kasih anak, berikan saya firman-Mu plus peneguhan dari khotbah-khotbah. Dari sharing beberapa orang. Akhirnya saya dapat simpulkan bahwa Tuhan memang memberikan kami anak. Pada waktu itu saudara, kami punya anak. Ya, dan pada saat itu Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk bangun rumah. Saudaraku, ya kan bangun rumah. Lalu pada waktu itu datang salah satu daripada teman bilang, ini kamar untuk siapa? Sebelahan dengan kamar saya sama istri. Ya kan terus ada pintu juga untuk akses gitu loh saudaraku ya. Saya bilang ini untuk anak kami. Dia bilang, Bu Andit emang udah hamil? Belum. Siapin dulu aja kamarnya saya bilang. Untuk anak kami. Kita cat segala macam. Kita buat. Ya kan. Nah itu yang membuat, itu yang salah satu cara saudara. Untuk supaya kita pelihara iman dan visi. Visi dan iman. Katakan amin. Saudara dan saya, visi itu lahir karena Tuhan berikan firman. Firman timbul iman. Iman yang dibayangkan. Itulah namanya yang pertama, lapangkan dan bentangkan. Yang kedua, panjangkan. Tapi saya juga berpikir begini ya, visi nggak akan pernah langsung timbul jadi visi. Kadang-kadang awalnya itu ambisi. Ambisi, kita punya keinginan, aku mau deh. Saya kasih contoh lagi saudara, satu hari. Karena berdasarkan pengalaman nih sharing aja. Saya dikasih kesempatan oleh Tuhan dia pada waktu masih muda untuk pimpin satu perusahaan yang perusahaannya memang besar, tetapi kayaknya perusahaan itu keropos di dalamnya. Secara keuangan segala macam tuh kayaknya akan mungkin 2 bulan 3 bulan itu akan stop. Bangkrut lah, nggak ada uang, nggak bisa bayar apapun. Saudara, karena udah terkunci, uang nggak ada. Pada saat itu saudara, ya saya berdoa. Doa Tuhan kalau Tuhan tempatkan di sini panjang, ya buat berikan saya hikmat dan lain sebagainya, tuntun untuk kami bisa bangkitkan perusahaan ini. Supaya nggak cuma 3 bulan saya pimpin langsung bangkrut gitu maksudnya. Singkat kata saudara, kita meeting, kita apa segala macam, kita buat rencana segala macam. Dan itu jalan perusahaan sampai sekitar dan bangkit. Bahkan bisa salah satu ya eksportir terbesar, penjual terbesar. Ya kan lalu kita dapat penghargaan dari pemerintah, presiden pada waktu itu dan sebagainya. Atas dasar itu saudara, saya punya pengalaman itu. Lalu saya jadi pendeta, jadi gembala. Tahun 98 akhir ya kan ditunjuk, masih kerja juga pada waktu itu masih kerja. Ya. Nah pada waktu awal-awal saya berpikir dulu. Mimpin perusahaan, masih muda juga, ya kan udah mau bangkrut, kok bisa besar gitu loh maksudnya kan, bisa ini. Ini gereja, ya ambisi mungkin, awalnya ambisi aja, keinginan aja. Tuhan berkati kami, percayakan saya untuk gereja, ya kan salah satu gereja yang punya pengaruh besar, saya bilangnya, pengaruh besar buat kota ini, bahkan kota-kota, itu yang jadi doa. Lalu saudara berjalannya waktu karena di doa-doa, lalu Tuhan taruh hati. Hitungan-hitungan tentang bagaimana Tuhan bilang sama Abraham. Ya kan, Abraham pun bilang kalau ada 50 mau dibinasakan gak nih kota Sodom dan Gomora? Oh enggak, 50. Sampai era nego-nego sampai 10 orang. Tapi rupanya
selesai 10 aja. Itu saya nangkep 10%. Tuhan tidak akan binasakan kota Palembang. Kalau ada 10% orang benar. Waktu itu saya hitungan. Jadi saya dapetin pengertian itu. Itu yang firman Kristus ini namanya. Saudara, firman Kristus. Ya kan, kota Palembang 10%. Waktu itu 98. Saudara, 99. Penduduk kota Palembang 1.400.000 orang. Kalau 10%-nya 140.000 orang. Orang benar, orang Kristen yang lahir baru. Saya asumsikan ada 10 gereja yang punya visi yang sama. Ya kan? Jadi salah satu dari 10 yaitu kita. Jadi kita ambil berapa? 10% dari 140, 14.000 jiwa. Dari situlah angka 14.000 jiwa itulah yang kita perkatakan. Kita doakan mulai tahun 1999. Terus kita doakan. Lalu apa yang setelah kita doakan Tuhan tuntun. Nah ini yang namanya visi saudara, iman. Ya kan saudaraku, lewat doa keliling, lewat dan lain sebagainya. Dari apa yang ada, pelan-pelan saudara. Saya melihat proses waktu. Ya kan, Tuhan mulai renggangkan, bentangkan hati saya. Lewat peristiwa, pengalaman-pengalaman, peremukan yang di dalam. Dibesarkan lagi hatinya, dibesarkan lagi pikirannya. Dengan kejadian, dengan pelajar pengetahuan. Segala sesuatu. Seberapa besar hati saya siap dilebarkan oleh Tuhan. Sebesar itulah yang Tuhan percayakan. Semakin bahasa itulah. Seberapa besar hikmat pengetahuan yang saya mau pelajari. Saudara, sebesar itulah yang Tuhan percayakan. Pelayanan itu buat setiap kita. Saya bisa ngerti, katakan amin saudara. Ini yang saudara, dalam hidup kita. Jadi tuntun, bukan kita punya mau. Beberapa orang saya pernah ketemu saudaraku, ya, dia cerita, enak ya aku bisa nanti kalau pensiun aku mau tinggal di tempat ini, aku akan tinggal sini. Kita datangi mereka. Saya sempat ketemu, saya berpikir Pak, ya kan, yaitu di luar negeri lah, ya kan, di luar negeri Amerika cerita. Ini kan semuanya kan settle, semuanya bagus. Saya lihat waktu itu waktu muda, dia punya cita-cita di sini. Tapi dia bilang hati saya ini rupanya tetap harus tinggalnya di tempat dia tinggal. Di Indonesia maksudnya di kota itu tempat dia tinggal. Dia cerita banyak hal. Ya di situ Tuhan bicara. Ya kan. Jangan hidup berdasarkan kebenaranmu sendiri. Jangan dengan kepengertian sendiri. Yang ngerti katakan amin. Pakai pengertian Tuhan di mana. Karena setiap kita, setiap makhluk hidup itu punya tempat hidupnya masing-masing. Setiap makhluk hidup punya tempat hidup yang kita sebut sebagai habitat. Saudara ngerti? Katakan amin saudara. Ya, ikan tempat hidupnya di mana? Ya di air. Tidak semua orang tempat hidupnya itu sama. Walaupun saya lahir besar di Jakarta. Tapi Tuhan udah tetapkan buat saya. Kalau saya mau berbuah hidupnya. Mau berguna hidupnya, tempat hidup saya adalah di mana? Di Palembang. Jadi apa? Ya, jadi gembala di Palembang. Selama saya hidupi apa yang Tuhan kehendaki, maka saya akan berbahagia. Saya akan bersuka cita. Saya bisa dikatakan amin. Mungkin kalau saya lihat, oh Amerika enak tempatnya, semuanya jalan. Tapi itu bukan tempat hidup saya. Saudara bisa katakan amin saudara. Nah ini yang harus kita ngerti. Kalau kita mau lapangkan, bentangkan. Itu arti lapangan. Dari pikiran kita, dari hati kita. Visi, pikiran. Iman di hati. Itu yang pertama. Ini starting point yang paling penting. Nah untuk bisa tahu bahwa ambisi kita sudah jadi visi. Ini bukan ambisi loh. Tapi ini visi. Gimana caranya? Langkah yang kedua, kita harus panjangkan tali-tali kemah kita. Ini bicara apa? Cek kita ini pinter bangun hubungan enggak? Caranya pinter bangun hubungan gini saudaraku. Kadang kan ada banyak hal dalam hidup kita yang materi, yang jasmani aja ya, saudaraku. Ya kan? Ini loh rezeki kita. Ini loh bagian kita nih, milik kita.
Nah sekarang gini, coba saudara cek. Apakah saudara adalah seseorang yang suka memberikan kesempatan orang lain untuk bisa menikmati rezeki saudara? Bisa membuka jalan sehingga orang punya kesempatan bisa menanjak hidupnya. Secara rohani, secara hubungan, secara keuangan, cek itu. Kalau ambisi, pasti kita akan singkirkan banyak orang supaya aku yang dapat. Kalau visi dari Tuhan, selalu kita akan buka jalan buat banyak orang. Kita sebagai banyak orang, supaya orang akan bisa naik. Orang bisa jalan di depan. Gak apa-apa kita di depan. Karena memang ini kita sedang jalankan visi dari Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Saudara bisa dapat bedanya ambisi dan visi, katakan amin. Lihat, panjangkan, ya kan? Ya kan? Artinya apa? Kita harus bisa hidup damai dengan semua orang, katakan amin. Nah, ini paling penting. Karena kan kita selalu berdoa, kita sering nyanyikan, jadikan aku hamba yang baik dan setia. Ya kan? Jadikan aku seorang hamba. Berikan saya hati hamba. Hati hamba dia layani saudara tuannya. Yang ngerti katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir adalah apa saudaraku? Dicek lagi, ini visi atau ambisi? Dengan apa? Pertama dengan cara apa? Panjangkan tali. Apakah kita seorang yang bisa membangun hubungan? Mau hidup damai dengan semua orang? Yang ngerti katakan amin. Yang ketiga adalah pancangkanlah kokoh-kokoh patokmu. Yang ketiga adalah bicara apa? Karakter. Saudara, ini penting karakter kita. Dalam kita mau mengejar, ya kan, visi supaya menjadi kenyataan dalam hidup kita. Apakah karakter kita itu makin serupa dengan Kristus atau kita makin jahat? Kalau ambisi pasti makin jahat. Kalau visi kita makin jadi baik. Setuju gak saudara? Katakan amin. Kalau yang kita kejar ambisi itu jadi jahat kita. Serakah, iri, dengki, sombong, itu ambisi. Saudaraku, kadang-kadang ambisi bisa tercapai kok. Tapi ujungnya punya daya rusak yang hebat. Tapi kalau visi mendatangkan damai sejahtera. Saya dapat cerita, ya, dia cerita tentang satu perusahaan yang film itu Netflix. Netflix itu dikatakan bahwa dalam 10 tahun terakhir ini, itu salah satu perusahaan yang mengalami pertumbuhan yang begitu cepat. Begitu cepat. Kenapa dia bilang gitu kan? Kenapa? Dia bilang manajemennya itu udah ambil keputusan. Karena berani mecat karyawan-karyawan yang berprestasi. Tetapi karakternya buruk. Saudara, dia berani pecat itu karyawannya. Saya boleh nangkap. Jadi rupanya saudara, perusahaan memang secara jangka pendek. Lalu kita sharing. Saudara, waktu beberapa hari yang lalu kami juga sharing. Iya Pak, benar Pak. Kami ini sebagai pengusaha memang dilema. Kita punya karyawan. Dia ini jago jualannya. Tetapi dia jahat sama teman-teman yang lain. Dia ngerusak teman yang lain, bikin semuanya jadi patah semangat gitu kan. Berat itu kan. Mau dipecat, dialah yang jago jualannya. Enggak dipecat, yang lain tuh jadi patah semangat. Kalau ada pasti patah semangat. Akhirnya saya ambil keputusan, minta doa sama Tuhan. Pecatlah dia. Gak apa-apa. Dia dipecat, dia bilang. Saya pikir karena dia yang dominan, ini nanti gimana ini? Nanti jualan. Rupanya enggak. Justru penjualan makin besar. Karena ada kesatuan yang ini. Jadi artinya gini saudara. Kadang-kadang tuh ada satu karyawan ini yang berprestasi. Kadang mencuat, dia yang jualan. Karena dia merusak motivasi, semangat kerja. Yang lain gak mau jualan. Karena udah kepahit susah. Ini disingkirkan, yang lain semangat. Tadinya cuma satu yang jualan, sekarang sekian banyak karyawan. Semuanya jualan, walaupun kecil-kecil. Tapi jumlahnya jauh lebih banyak daripada satu orang yang jualan. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Jadi patok, kemah kita, tenda kita itu akan kuat. Kita perbesar kuat
kalau fondasinya kuat. Katakan, fondasi hidup kita apa? Karakter. Saudara-saudari, katakan amin. Ya kan orang, karakter ini, karakter apa yang karakter daripada kerajaan Allah. Saya selalu ini kan, saya ingin tutup dengan membacakan 2 Timotius 2 ayat 20 ya sampai ayat 24. Kita akan baca sama-sama ya saudara ya. 1, 2, 3. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ayat 22, sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindari soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar dan sabar. Saya berdoa saudara diberkati dengan pesan ini. Ada 3 hal. Ya saudara, saya percaya Tuhan sedang membuka kemandulan-kemandulan kita. Kemandulan dalam pelayanan kah, dalam keuangan kah, dalam rumah tangga. Saudara mandul, saudara mengharapkan anak. Saya yakin Tuhan berkata bersuka cita. Kenapa? Karena Yesus sudah tanggung semuanya di atas kayu salib. Apa yang harus kita lakukan? Saudaraku, ya kan kita lihat penebusan Tuhan ini. Ya kan 3 hal yang kita lakukan. Saudara punya apa? Saudara lapangkan, bentangkan. Miliki apa saudara? Visi dan iman. Saudara, visi dan iman. Besarkan visi saudara. Iman saudara yang datangnya dari Tuhan. Katakan amin. Yang kedua adalah panjangkan tali-tali kemah saudara. Yang ketiga apa? Hidup damai dengan semua orang. Mereka katakan amin. Utamakan orang lain yang lebih daripada yang lain. Berikan kesempatan. Yang ketiga adalah saudara pancangkanlah patok-patok. Ada fondasi. Kita pegang hidup berdasarkan nilai-nilai. Sopan, santun. Saudara, rendah hati, murah hati. Selalu bergantung kepada anugerah Tuhan. Saya berdoa saudara diberkati oleh Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri. Lapangkanlah tempat kemahmu. Kita siapkan diri makan perjamuan kudus. Bentangkan tenda kediaman. Jangan menghemat. Jangan menghemat. Panjangkan talinya. Dan panjangkan kokoh patokmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanmu dan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sendiri. Siapkanlah dirimu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalamnya. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Hanya bagi Tuhanku, terima kasih.
kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus meminta kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput permain dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.